Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Topik kali ini adalah membahas tentang pola candle di area dekat all time low dan all time high. Oke, topik ini penting ya. Kenapa? Karena untuk menambah keyakinan kita atau rasa confident kita ketika kita trading dengan menggunakan metode di mana kita entry dekat dengan all time low dan atau all time high ya. Nah, pola candlenya seperti apa yang dekat-dekat dengan all time low dan all time high tersebut, dan kita langsung aja lah ya ke trading view. Oke, ini di sini adalah trading view kita ya. Mari kita lihat sekarang ya. Di sini kebetulan adalah Canadian Swiss franc time frame monthly ya teman-teman. Jadi saya udah liatin di sini, dan kita di sini lihat di sini adalah daerah all time high-nya, kemudian di sini all time low-nya ada di sini ya, sekitar sini. Jadi kita bisa melihat ya. Sekarang saya mau tunjukkan ya ke teman-teman yang pertama ya, all time high ini ya, kita lihat. Nah, bentuknya candlenya seperti apa. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, itu wicknya panjang ya, wicknya panjang. Memang tidak selalu bodinya lebih pendek dari wick ya, dari apa ini, ekor. Tapi kita bisa melihat bahwa ciri-ciri area yang mendekati all time high atau all time low itu memang wicknya panjang. Nah, seperti contoh yang ini ya, ini kita kan naik nih, dan dia ada banyak gap nih, ada gap nih, ini loncat ya, sudah sampai di atas ini ya, kemudian dia tertekan ke bawah nih, tertekan oleh seller, set, jadi akhirnya close di sini. Nah, kemudian dia drop ke sini, pembukaannya di sini open, sempat nanjak ya, naik ke atas, berarti sempat di hijau nih candlenya, tapi terus kemudian dia turun lagi ya, tertekan sampai bawah nih, tertekan terus sampai sini close, kemudian dia lanjutnya itu ke sini nih, sempat loncat naik ke atas, kemudian sempat naik, kemudian tertekan sampai tertekan ke bawah nih, kemudian sempat naik lagi ke atas, lalu close, dan seterusnya ya. Nah, di sini ya kita teman-teman bisa lihat ya, ini dua ini ada wick yang panjang ya, ini menunjukkan adanya tekanan untuk turun seperti itu. Nah, kita lihat ya sekarang yang all time low. Nah, all time low-nya di sini kan. Nah, ini juga sama nih, tuh. Dia sempat turun nih sebenarnya, turun ya, sampai di ujung sini nih di all time low-nya, terus dia berbalik arah ada tekanan dari buyer, langsung naik ke atas. Kalau saya turunin ya ke time frame yang lebih rendah ya, itu kita bisa lihat misalnya jadi weekly ya misalnya. Sorry, saya balikin lagi ke monthly ya. Ini kan titik ini berarti di tanggal 2 Maret 2020 nih. Kalau ke weekly, coba mana ya, 2 Maret 2020, Maret 2020 Maret, berapa, 20 Maret. Nah, ini nih tuh, jadi wicknya panjang nih, bodinya kecil aja sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang begitu sih bentuknya, tuh akan begitu dia. Lihatin nih, tuh lihat tuh, jadi dia ada tekanan, jadi begitu dia nyentuh ke bawah sampai titik ini, dia ada tekanan naik ke atas begitu cepat. Jadi rata-rata itu pasti wicknya tuh bentuknya udah kayak lidi aja gitu. Nah, artinya gimana? Jadi kalau teman-teman buka nih buy di sini, ya udah sebentar aja langsung ketarik ke atas.
Coba ya, ini kalau kita menggunakan daily ya, dailynya tuh di mana nih berarti tadi? 2 Maret 2020 ya, di sini nih kan langsung naik ke atas dia. Nah seperti itu. Jadi sempat dia turun ke sini, naik lagi, selalu ada tekanan-tekanan ke atas. Nah demikian pula di sebelum-sebelumnya ya. Kita lihat lagi ke monthly ya. Nah seperti ini nih, ini juga ada nih, langsung naik ke atas. Ini kan juga sebenarnya udah dekat nih ke all time low yang ini kan. Nah itu artinya apa teman? Ini kan sebelumnya ini belum terjadi nih all time low di sini. Jadi ini tuh sudah sempat turun ya. Coba kita lihat ya. Ya sebelumnya belum ada yang lebih rendah dari itu. Jadi ini yang all time low yang yang sebelum yang ini, sebelum ini belum ada all time low lagi gitu kan. Dia langsung naik ke atas gitu. Langsung terdorong ke atas karena ada tekanan buyer ya. Itu kenapa? Karena di bawah ini itu sebenarnya ini ada titik base gitu ya, dimana ngumpul begitu banyak buyer yang siap membeli di harga murah gitu. Karena kan orang kalau membeli barang ya dalam jumlah yang besar, lotnya besar gitu ya, tentu institusi-institusi itu beli di harga diskon banget gitu loh, diskon habis-habisan gitu, supaya dia bisa dapat harga bagus ya, karena dia mau beli banyak gitu. Begitu dia beli banyak, set langsung naik ke atas. Jadi nggak cuman ya mungkin itu nggak cuma satu institusi, tetapi ada beberapa institusi, atau ketika ada satu institusi besar dia masuk ke situ langsung karena naik langsung diikutin oleh para trader trend follower seperti itu ya teman-teman. Nah kita coba lihat ya yang lainnya, misalnya GBP USD nih, GBP USD sebentar saya hapus dulu. Ini juga sama ya, kalau teman-teman perhatikan ya, katakanlah yang bulan Maret nih, Maret 2020 nih ya. Ini coba saya, nah ini kan, nih bulan Maret 2020 sama, dia begitu weeknya panjang sekali. Kemudian saya pecah ya menjadi daily lah, daily ya, 20 Maret 2020. Nah kayak gini nih ya. Is it the one ya? Nah ini lebih mirip. Jadi kalau ya teman-teman lihat ya, ini kan dropnya cepet nih dalam hitungan hari ya, tak 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 tak, tapi dia udah sampai di bawah ini dia langsung mendekati all time low nih, karena di all time low nya sebelumnya adalah di April 1985. Nah dia nggak lama dia langsung mantul lagi, sempet cukup tinggi nih sampai sini. Oke, terus dia turun lagi, ada tekanan, tapi dia langsung naik lagi nih, langsung naik lagi teng sampai ke harga, nggak semula sih ya, nggak ke harga semula, tetapi beberapa hari kemudian ya mungkin minggu itu udah mencapai kembali ke harga sebelumnya nih. Ini dalam hitungan berapa nih, dari Desember 2019 kembali ke harga semula di Agustus 2020. Berarti ya butuh sekitar berapa ya, 10 bulanan ya kali ya, 8-9, nggak sampai setahun udah balik ke harga sebelumnya. Jadi ini menunjukkan apa, ketika harga itu mendekati dengan all time low, kecenderungannya akan naik ya, trennya akan naik. Jadi seperti teori yang namanya mata uang itu, tidak ada negara yang ingin currency-nya
terlalu kuat terhadap negara lain, dan tidak ada juga negara yang ingin currency-nya terlalu lemah terhadap negara lain gitu. Jadi antara Inggris dengan Amerika ini, mereka tidak mau, Inggris tidak mau pound sterlingnya terlalu kuat buat rakyat Amerika, tetapi sebaliknya dia juga nggak mau kalau pound sterlingnya itu terlalu lemah terhadap US dollar, supaya kalau dia kalau pound sterlingnya terlalu lemah kan, jadi ketika dia mau beli barang-barang dari Amerika jadi nggak kemahalan gitu lah, karena buying powernya jadi masih ada gitu. Nah, jadi mereka berusaha terus menyeimbangkan dengan cara ya dia cepat-cepat balik, cepat-cepat pulih gitu loh. Walaupun ini kan sebenarnya masa ini kan masa pandemi ya, tahun 13 Maret 2020 itu. Nah, terus ada lagi ya, drop yang berikutnya itu adalah bulan November ya tahun lalu, itu adalah September 1 September 2022 ini adalah Ukraina Rusia ya, war ya, drop terus, tapi dia langsung balik lagi. Tapi karena mungkin Ukraina sama Rusianya belum terlalu pulih, jadi dia juga ya sampai di titik ini ya masih belum seperti sebelumnya. Nah, tapi yang jelas trennya itu pasti uptrend, karena dia sudah dekat dengan all time low. Ini membentuk all time low baru sebenarnya. Ya pasti habis itu dia akan mental gitu. Nah, seperti ini ya, dia akan cenderung mental. Jadi kalau kita beli buy ya dekat all time low, otomatis dia akan cenderung naik ya. Memang ada wick di mana, ada ini kan wick ya, weekly ya, dimana wick ada candle weekly yang down, tapi habis itu dia naik lagi, jadi arah trennya adalah naik ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa itu aja video kali ini, cukup singkat, tapi di sini tuh mau menjelaskan bentuk pola candle ya di lokasi dekat all time high dan all time low, dengan tujuan adalah untuk membuat teman-teman lebih yakin ketika trading dengan cara santai ya. Itu kita nggak perlu terlalu takut ya, terlalu khawatir, karena ketika entry di daerah-daerah all time low dan all time high itu memiliki kecenderungan untuk ada tekanan dari support yang kuat ya, dari buyer yang cukup kuat. Nah, kalau di all time high ada tekanan dari seller yang kuat gitu. Tapi tetap ketika kita trading tetap selalu waspada bahwa segala kemungkinan resiko juga tetap ada. Jadi kita tetap harus menggunakan uang dingin. Itu saja dari saya video kali ini, semoga berguna, bermanfaat buat trading teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.